Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Kalifahak dari Politeknik Negeri Lampung, program studi agribisnis, kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pembiayaan umum. Pembiayaan umum ini, saya mengambil studi kasus tentang sewa guna leasing pada PT Swadharma Indotama Finance. Sewa guna usaha leasing. Apa sih sewa guna usaha itu? Menurut Sekadi, leasing berasal dari kata lease, yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Ada beberapa syarat dalam sewa guna usaha, yaitu 1. Objek sewa guna usaha. Barang-barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha meliputi segala macam barang modal, mulai dari pesawat terbang hingga mesin-mesin dan komputer untuk keperluan kantor. Yang kedua, pembayaran secara berskala. Pembayaran sewa guna usaha dilakukan secara berskala dalam jangka waktu tertentu dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap setengah tahun sekali. Yang ketiga, nilai sisa atau residual value. Pada perjanjian sewa guna usaha, ditentukan suatu nilai sisa, sedangkan perjanjian sewa menyewa biasa tidak mengenal hal ini. Yang keempat, hak opsi bagi penyewa atau lease. Pada akhir dari masa sewa guna usaha, penyewa lease mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa ataukah mengembalikan kepada yang menyewa atau lessor. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha. Dalam sewa guna usaha ini ada dua pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha, yaitu lessor dan lease. Pada perjanjian sewa menyewa, siapa saja boleh menjadi lessor, sedangkan pada perjanjian sewa guna usaha hanya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan yang boleh menjadi sewa guna usaha. Keuntungan ekonomi sewa guna usaha leasing. Ada 3 keuntungan sewa guna leasing, yaitu yang 1. Tanpa uang muka. Sebagian besar pembelian kredit atas properti masyarakat sebagai harga pembelian untuk dibayar cepatnya oleh pinjaman. Hal ini menyediakan perlindungan tambahan kepada pembeli pinjaman pada saat terjadi kebangkrutan. Perjanjian sewa guna usaha perbandingan seringkali disusun sedemikian rupa sehingga 100% nilai properti danai melalui sewa guna usaha. Yang kedua, menghindari resiko kepemilikan. Terdapat banyak resiko yang terkait dengan kepemilikan, termasuk diantaranya adalah kerugian karena kecelakaan, keusangan, perubahan kondisi ekonomi, dan kemerosotan fisik. Jika nilai pasar aktif sewa guna usaha naik secara dramatis, lease mungkin mengakhiri sewa guna usaha, walaupun biasanya dengan denda. Ketiga, fleksibilitas. Kondisi bisnis dan perubahan perjanjian berubah dari waktu ke waktu. Jika sewaktu aktiva disewa gunakan, sebuah perusahaan akan mudah mengganti aktiva untuk menanggapi perubahan tersebut. Fleksibilitas ini khususnya penting dalam bisnis yang melibatkan inovasi dan perubahan teknologi yang mengakibatkan ketidakpastian akan manfaat dari beberapa peralatan dan fasilitasnya. Jenis-jenis sewa guna usaha leasing. Yang pertama, operating lease. Jenis sewa guna ini disebut juga lease jasa atau service leases, di mana perusahaan sewa guna usaha atau pemilik yang memiliki aktiva lease atau lessor menawarkan pembiayaan sekaligus dengan pemeliharaan dan perawatan. Kedua, financial lease.
Jenis leasing ini disebut juga lease modal, berbeda dengan operating lease. Maka, financial lease tidak menyediakan jasa pemeliharaan atau perawatan. Kontrak lease tidak bisa dibatalkan, dan lease diamortisasikan secara penuh atau full amortized. Artinya, lessor menerima pembayaran sewa yang sama dengan harga penuh dari peralatan lease ditambah dengan tingkat pengembalian atau bunga tertentu atas investasi tersebut. Yang ketiga, sell and lease back. Pada jenis leasing ini, perusahaan yang memiliki tanah, bangunan, atau peralatan menjual hartanya tersebut serta-merta mengadakan perjanjian untuk melease kembali barang-barang tersebut untuk periode tertentu. Selanjutnya, metode pengakuan pendapatan pada PT Swadharma Indotama Finance. Pada PT Swadharma Indotama Finance, pendapatan pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pendapatan milik bank-bank sehubung dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Penasan pinjaman, penunjukan selalu mengelola piutang serta pengembalian piutang. Setelah itu, kesesuaian penyajian pendapatan pada PT Swadharma Indotama Finance dikatakan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30. Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan meninjau bentuk laporan laba atau rugi yang disajikan pada PT Swadharma Indotama Finance, dapat diketahui bahwa PT Swadharma Indotama Finance menggunakan bentuk laporan laba atau rugi single step, yaitu adanya pemisahan penyajian atau pencatatan antara pendapatan yang diterima perusahaan yang beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, penyajian pendapatan pada PT Swadharma Indotama Finance sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam PSAK nomor 30. Terakhir, ikhtisar kebijakan akuntansi pada PT Swadharma Indotama Finance. Dalam kegiatan usahanya, PT Swadharma Indotama Finance memiliki transaksi dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 07, yaitu mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini menyangkut transaksi berkaitan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan, yaitu pendapatan sewa guna usaha, pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan anjak piutang, pendapatan administrasi lain-lain, pendapatan bunga, beban bunga dan pembiayaan, kas dan bank, penanaman neto sewa guna usaha, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain, hutang bank, USL bayar, hutang lain-lain, dan hutang aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.